Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kanker ovarium. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Jumaria, selanjutnya ada Eti Yuniarti Minanga, ada Mujista Salam dan Siti Hadijah. Nah, baiklah, materi pertama, dimana pada kanker ovarium itu terletak pada sel telur yang mengalami keganasan. Nah, dapat kita lihat dari gambar bahwa kanker ovarium itu juga sangat sulit untuk dideteksi, terutama pada tahap awal. Nah, salah satu alasannya adalah lokasinya. Nah, dapat kita lihat dari gambar bahwa ovarium adalah dua organ kecil berbentuk almond yang terdapat di kedua sisi rahim yang terletak jauh di dalam rongga perut. Baiklah, materi selanjutnya adalah gejala dari kanker ovarium. Kanker ovarium ini jarang menimbulkan gejala di awal kemunculannya. Biasanya, kanker ini akan terdeteksi ketika telah memasuki stadium lanjut. Kanker ini menyerang indung telur atau ovarium. Indung telur itu sendiri terletak di dekat kandung kemih dan usus. Maka dari itu, ketika kanker ini tumbuh, maka gejala yang muncul adalah masalah pencernaan yang berkaitan dengan kanker yang akan menekan organ-organ di sekitar. Berikut gejala yang ditimbulkan dari adanya kanker ovarium. Yang pertama, mual-mual. Yang kedua, merasa cepat kenyang. Yang ketiga, perut terasa kembung. Yang keempat, mengalami sakit perut yang sangat hebat. Yang kelima, mengalami sembelit. Yang keenam, adanya pembengkakan pada perut. Yang ketujuh, sering buang air kecil. Yang kedelapan itu vagina terasa sakit saat berhubungan seks. Yang kesembilan itu darah keluar dari vagina. Yang kesembilan mengalami perubahan siklus menstruasi. Yang ke-11 mengalami penurunan berat badan. Dan yang ke-12 itu mengalami masalah pencernaan. Sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari kanker ovarium. Jadi kanker ovarium ini bisa terjadi karena adanya mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel ovarium. Nah, sel tersebut menjadi abnormal dan tumbuh dengan cepat serta tidak terkontrol. Nah, hingga saat ini, menurut American Cancer Society atau ACS, penyebab terjadinya mutasi genetik tersebut belum diketahui dengan pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker ovarium. Nah, diantaranya yang pertama itu berusia di atas 50 tahun. Nah, kenapa usia berpengaruh? Karena kita ketahui sendiri bahwa sel-sel dalam tubuh itu bisa mengalami kerusakan. Nah, ketika mengalami kerusakan, maka diperlukan regenerasi sel. Jika pada usia lanjut itu biasanya untuk regenerasi sel itu sudah lebih sulit atau lebih lambat, sehingga pertumbuhan dari sel kanker ini akan lebih meningkat. Tentu yang kedua itu merokok. Jadi seperti kita ketahui bahwa rokok itu mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat karsinogen, sehingga dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko untuk terkena kanker ovarium. Selanjutnya itu menjalani terapi pergantian hormon saat menopause. Jadi di sini penyebabnya itu karena adanya pemberian dosis yang tinggi kepada orang yang menjalani terapi tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya peningkatan risiko terkena kanker. Selanjutnya memiliki anggota keluarga yang menderita kanker ovarium atau kanker payudara, kemudian menderita obesitas. Nah, obesitas juga berpengaruh karena jumlah lemak pada tubuh dapat membuat adanya peradangan, sehingga mengakibatkan sel-sel dalam tubuh itu bisa menjadi abnormal. Selanjutnya itu menderita sindrom Lynch, di mana sindrom Lynch itu merupakan sindrom yang menyebabkan adanya peningkatan dari sel-sel kanker dalam tubuh. Jadi itu dia beberapa dari faktor yang dapat menyebabkan tingginya atau meningkatnya kanker ovarium. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya itu cara pencegahan untuk kanker ovarium.
Adapun pencegahan kanker ovarium yang pertama yaitu gunakan pil KB, di mana wanita yang minum pil KB selama 5 tahun itu memiliki resiko 50% lebih rendah terkena penyakit kanker ovarium dibandingkan wanita yang tidak pernah mengonsumsi pil KB. Nah, mekanisme pil KB ini dalam menurunkan risiko kanker itu disebabkan oleh berkurangnya jumlah ovulasi yang dialami wanita dalam masa hidupnya. Kondisi ini dapat mengurangi tingginya kadar hormon tertentu dalam tubuh yang bisa memicu sel-sel di sekitar ovarium itu menjadi abnormal. Nah, selanjutnya yang kedua itu tindakan pencegahan selanjutnya yaitu menyusui, di mana bisa dipertimbangkan menurut studi tahun 2020 dari jurnal JAMA Onkologi, di mana wanita yang menyusui dapat menurunkan kanker ovarium jenis tumor epitel sebesar 24%. Nah, di mana penurunan risiko ini akan semakin bertambah besar jika waktu menyusui juga lebih lama. Selanjutnya itu pertimbangkan tindakan operasi ginekologi, di mana mempertimbangkan menjalani operasi ginekologi atau berkaitan dengan organ reproduksi pada wanita itu akan perlu dilakukan karena ini akan berisiko lebih tinggi, namun tetap dipertimbangkan oleh dokter mengenai besarnya manfaat ataupun efek samping yang dialami jika melakukan operasi. Nah, selanjutnya itu harus melakukan cek kesehatan secara rutin, di mana untuk mencegah atau mendeteksi kanker ovarium lebih dini sewaktu-waktu terjadi. Nah, selanjutnya itu hindari berbagai hal yang meningkatkan risiko kanker, seperti menjaga pola makan, seperti meningkatkan konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan juga mengatasi makanan yang berpotensi meningkatkan risiko kanker seperti daging merah, makanan olahan, dan makanan manis. Nah, selanjutnya itu menjaga berat badan tetap ideal. Nah, di mana pasalnya obesitas itu dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit termasuk kanker ovarium, di mana kita harus selalu menjaga atau berusaha untuk menyempurnakan berat badan kita agar tetap ideal. Nah, dengan tentunya berolahraga secara rutin. Nah, selanjutnya itu kenali gejala kanker ovarium. Untuk mengetahui gejala kanker ovarium, tentunya kita harus selalu mencari informasi yang dapat menandakan bahwa seseorang menderita kanker ovarium. Baik, saya Siti Hadijah akan melanjutkan materi mengenai pengobatan dari kanker ovarium. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah operasi. Operasi menjadi pilihan utama yang dilakukan untuk mengatasi kanker ovarium. Biasanya, operasi dilakukan untuk mengangkat organ tubuh yang sudah terserang oleh sel kanker. Yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi dilakukan untuk mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh setelah pasien melakukan tindakan operasi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi dilakukan ketika sel kanker masih ada dalam tubuh. Pengobatan dengan radiasi tidak menimbulkan rasa sakit, namun dapat mengakibatkan efek samping seperti nyeri dan juga mual-mual. Sinar X berenergi tinggi ini dapat membantu membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa di area panggul. Yang keempat adalah dengan menggunakan terapi target. Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang hanya dapat menyerang sel kankernya saja, sehingga sel normal yang ada di sekitarnya itu kemungkinan tidak akan terjadi kerusakan pada sel normal tersebut. Obat-obatan ini dapat mencegah pertumbuhan dari sel kanker tersebut, mematikannya, serta menghambatnya untuk melakukan pembelahan. Yang kelima adalah terapi hormon. Pada beberapa kasus, dokter biasanya menyarankan pasien untuk menggunakan obat penghambat hormon. Terapi ini paling sering digunakan untuk mengobati tumor stroma ovarium. Sekian dari saya, terima kasih.